Well guys, balik lagi sama gua Relon. Jadi di video kali ini gua bakal kasih lihat ke kalian senjata-senjata apa aja yang bisa dipakai sama si hero kita satu ini. Nah, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu, Curse Knight ini adalah salah satu karakter paling misterius di Golden Glory. Penuh kutukan, tapi juga kekuatan yang mengerikan. Anjir. Dan hari ini kita bakal bahas semua senjata yang bisa dia pakai. Mulai dari yang seimbang atau balance, sampai yang bisa bikin satu tebasan langsung bunuh kroco. Enggak lah, bercanda itu. Gimik aja. Oh ya, gue mau bilang dulu sebelumnya, untuk video kali ini lebih banyak yappingnya daripada gameplaynya. Jadi gue harap kalian enjoy dan selamat menikmati. Roar. Oke, untuk senjata pertama kita punya Heavy Axe ya, atau kapak berat. Nah, si Heavy Axe ini sebenarnya bagus ya, cuman masalahnya dia itu ayunannya itu berat guys, ngerti gak maksud gua? Tapi lumayan sakit ini, malah sakit banget, apalagi kalau headshot. Nah, jadi buat kalian yang jago aim, kalau gua kan skill issue jadi goblok mainnya. Nah, buat kalian yang jago aim itu kena kepala dan damage-nya masuk terus, ditambah lagi skill buff dari skill 2. Itu sakit banget, pedes asli, nggak bohong. Nah, cuman minusnya si X ini kalau kalau kalian aimnya busuk kayak gua, ya siap-siap aja deh jadi santapan musuh anjing. Sebenarnya para sepuh-sepuh di sini udah pada tahu ya, bisa dibaca juga headshot damage deal. Jadi kalau kita headshot itu dia nambahin damage-nya. Ya gimana ya? Gini nih. Sebenarnya headshot itu kan udah nambahin damage ya, yang tadinya 90 jadi misalkan 120 gitu. Nah, yang tadinya cuman 120 karena pakai si Giant X ini, yang tadinya 120 damage-nya jadi 150. Yang normalnya 120 jadi 150. Paham nggak maksud gua? Jadi enak banget ini X, apalagi yang buat jago aim kepala ya, headshot. Gila, OP banget sih ini. Apalagi nih ya, dari skillnya itu double slash ke kepala, anjir. Combo maut itu asli. Nah, jadi sekarang kita bakal langsung praktek aja ya, daripada kebanyakan yapping. Jadi kita bakal lawan bos dulu, dan abis ini bakal ada orang. Kita bakal lawan orang. Nah, kebetulan banget kita dapat bos yang paling gampang, yaitu Scorching Shadow. Oh ya, gue lupa ngasih tahu. Jadi di semua klip video gue kali ini itu pakai set full protector ya, yang rarity ungu atau set ungu protector. Jadi ya kalau mati lumayan tuh, paling ceban lah, 12.000 paling mahal. Nah, di sini bakal lawan Rogue. Ya, bisa kalian lihat sendiri karena gua rip aim dan juga skill issue, jadi skill dan juga basic attack gua banyak missnya. Jadi ya yang ada gua mati sendiri di sini. Ultinya aja tadi miss tuh, goblok banget. Jadi ya itu aja untuk senjata halberd maksudnya Heavy Axe atau kapak berat. Next, untuk senjata selanjutnya yaitu Broadsword. Nah, sebenarnya kalian udah pada tahu ya, Broadsword ini senjata signaturnya si Curse Knight. Bisa kalian lihat sendiri dari video preview atau video promotion Golden Glory itu, si Curse Knight ini senjata signaturnya Broadsword Cleaver ini. Nah, cuman sayangnya si Broadsword Cleaver ini jelek banget guys, stat bawaannya. Bisa kalian baca sendiri. Action speed bonus. Nah, menurut gua nggak guna anjing, senjata kok dikasih stat bonus action speed gitu. Kurang kreatif ini tim Golden Glory. Tapi ya mungkin ada maksudnya kali ya. Mungkin dikasih stat action speed bonus itu jadi kita mainnya tuh nggak burst atau nggak barbar gitu loh. Jadi ada saatnya atau main kiting
di saat-saat kiting kita bisa sambil nge-heal gitu. Nah, nge-healnya itu kan pakai bandage. Bandage itu kan kita harus channeling ya, atau apa ya, gulung-gulung. Nah, pas gulung-gulungnya itu kalau kalian punya bonus action speed itu bakal bertambah cepet. Jadi ibaratnya kalian gulung-gulung yang tadinya 3 detik jadi tinggal 2 detik gitu loh. Paham nggak maksud gua? Gini aja deh, kalian bisa lihat langsung di video gua yang sebelumnya itu. Jadi waktu di tengah-tengah fight kan pasti ada breaknya dong ya. Biasanya kalau long fight kan ada breaknya, break buat nge-heal atau nunggu cooldown skill, kabur-kaburan tipis-tipis. Nah di situ si Plague Doctornya minum potion, sedangkan gua pasang bandage tuh. Jadi kalau minum potion kan terbatas gitu ya, cuman nambahnya misalnya 50. Tapi kalau bandage kan unlimited. Unlimited tuh maksudnya selagi bandage-nya durability-nya masih banyak, kita masih bisa terus nge-heal. Nah di situ gua nge-heal terus tuh. Pastinya udah minum potion dulu ya. Heal yang efektif itu kan minum potion lalu pasang bandage. Nah di situ gua udah minum potion lalu pasang bandage, sedangkan si Dr. Plague baru minum potion. Ya karena kenapa dia nggak pasang bandage, karena kan ya ngeri lah ya. Takutnya gua tiba-tiba dekat atau gimana gitu. Yeping anjing. Lihat aja langsung lah videonya. Nah, langsung aja kita praktek. Di sini kita lawan wizard ya. Ya, udah pasti. Karena gue skill issue ya, jadi mati. Yang penting gue bisa jelasin ke kalian biar kalian paham. Oke, lanjut ke senjata yang gue sangat-sangat rekomen, yaitu Great Sword atau pedang panjang. Nah, si two-handed sword ini, atau gue nyebutnya great sword ya, karena pedang besar lah gitu. Kalau two-handed sword itu kayaknya konteksnya lebar banget. Two-handed sword itu, broadsword cleaver aja itu hitungannya two-handed sword itu, harusnya. Oke, lanjut ke konteks. Jadi, two-handed sword ini atau great sword ini merupakan senjata yang paling balance ya menurut gue. Karena dia ayunannya itu cepat, yang pertama. Lalu yang kedua, stat bonusnya si two-handed sword ini berguna banget guys. Apalagi kalau kalian pakai kelas warrior, kalau enggak curse knight ini. Pokoknya yang ngandelin physical damage lah. Nah karena sejatinya gini, skillnya si curse knight ini kan yang pertama nih, yang lemparin rantai ini loh, Thorny Grasp kalau nggak salah nama skillnya itu kan ngeluarin rantai dan itu nge-damage kan. Itu damage-nya kan physical dihitungnya. Jadi yang tadinya damage-nya 16 gitu. Jadi setelah pakai two-handed sword ini, damage kalian bukan 16 lagi. Jadi 20 atau 22 gitu misalnya. Karena dia dari si stat bawaannya si two-handed sword ini physical damage boost. Jadi gitu. Lalu dari ultinya yang paling penting, ultinya si Curse Knight ini yang mastery rampage. Nah ultinya kan nyeruduk kan damage-nya gede banget tuh. Yang misalnya gini, damage-nya 67 plus stun ya. Nah yang tadinya 67 karena pakai si two-handed sword ini atau great sword ini, tadinya 67 jadi bisa 75 kalau nggak 80 ibaratnya gitu. Jadi worth it banget lah stat bawahnya si great sword atau two-handed sword ini. Beda sama saudara-saudara senjata si Curse Knight tadi, kayak misalnya broadsword atau great spear, great war spear itu juga kurang berguna sih. Action speed soalnya stat bonusnya gila, gak guna banget. Kurang berguna sih, bukan gak guna ya, kurang berguna.
Apalagi kalau bagi kita yang mainnya barbar gitu, waduh, kurang banget. Jadi menurut gua stat bawaannya si Great Sword ini yang paling worth it. Nah, jadi di sini kita bakal lawan orang, dan kebetulan banget lawan kita kali ini Plague Doctor atau kelas yang paling susah dideketin ya, apalagi pakai Curse Knight nih. Susah banget ngedeketin Plague Doctor. Oke, baru kali ini berjalan mulus. Di sepanjang video ini dari tadi isinya mati mulu. Baru kali ini menang ya. Keberuntungan pemula biasa. Jangan lupa sustain, karena sustain itu penting banget ya. Apalagi setelah fight. Karena biasanya langsung ada penantang baru. Atau third party biasanya disebutnya. Nah oke, karena nggak akan ketemu skill, maksudnya ketemu musuh gitu, nggak akan ketemu musuh lagi. Jadi gue bakal percepat videonya. Anjing, ngantuk nih, jadi belepotan ngomongnya, goblok. Oke, lanjut ke senjata keempat, yaitu halberd. Nah, halberd ini sejenis kapak ditambah pike ya, kalau kalian tahu tuh. Nah, si halberd ini cukup bagus ya, stat bawaannya itu dia physical damage boost juga, sama kayak sword. Nah, cuman bukan sayangnya sih, ya kayak kekurangannya lah. Kekurangannya si halberd ini dari skillnya itu malah ngejauhin musuh, anjing. Tuh bisa kalian lihat, malah ngejauhin musuh. Jadi udah tahu kita kan melee ya, senjatanya kan melee, dan juga Curse Knight yang udah pasti ngedeketin musuh, atau jangan ada jarak lah di antara kita dan musuh. Anjir, apa sih? Jadi saat kita lagi asik-asiknya ngehit atau ngehajar musuh, kita pencet skill dia malah ngejauhin, anjing. Atau musuhnya lebih enak lagi dong kaburnya. Jadi ya kurang aja sih halberd ini. Padahal damage-nya tinggi loh, lebih tinggi daripada sword. Tapi ya gitu deh. Setiap senjata di Golden Glory ini kan khususnya buat prajurit atau hero kesayangan kita, yaitu Curse Knight. Ada kekurangan, ada kelebihannya lah. Ya kalau si halberd ini damage-nya tinggi, paling tinggi ya untuk DPS ya, paling tinggi, tapi sayangnya skillnya nggak guna. Terus movement speednya itu dikuranginnya lebih banyak. Nah lalu kalau untuk sword itu attack speednya lumayan tinggi juga, tapi DPS-nya masih kalah sama halberd. Ya gitulah, ada plus minusnya guys. Jadi ya harapan gue untuk halberd ini skillnya di rework lagi sih. Dulu malah skillnya lebih nggak guna lagi tuh, nyeruduk anjir. Udah kayak Curse Knight yang sekarang nih, ultinya Curse Knight sekarang yang mastery rampage ini. Skill senjatanya si halberd tuh nyeruduk ya guys ya, waktu beta itu. Karena abis itu season 1, season 0 di rework dah tuh, jadi nge-slash dan juga knockback. Tapi ya sama aja,
nggak guna. bukan nggak guna, kurang apa gitu, kurang gigit gitu, update-nya. Itu aja mungkin untuk senjata halberd. Next, atau juga senjata terakhir, yaitu pike. Maksudnya Great War Spear, anjir. Kok pike mulu sih? Nah, oke, untuk Great War Spear ini, atau gue sebutnya Spear aja ya, no comment sih. Kurang banget senjata ini. Udah kayak apa ya, kalau disebutnya tuh cacat, yang disabilitas, cok. Efek serangannya itu kecil karena cuma nusuk ya. Damage-nya juga nanggung gitu, nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget. Lalu skillnya guna sih, cuman masalahnya kudu ngecharge anjing. Sedangkan ngecharge itu kan bisa dilihat ya, ngecharge itu. Setelah ngecharge, musuh bisa buka skill yang misalnya ngeblok atau ngedash gitu. Kalau misalnya kita lawan rogue, kita mau nusuk maksudnya itu nusuk pakai skill ya, kan ngestun ya. Nah, sedangkan tapi harus ngecharge dulu. Nah, pada saat ngecharge-nya itu ngasih ancang-ancang buat musuh biar bisa ngedodge atau enggak ngeblok gitu. Misalnya lawan rogue tadi, kita lagi ancang-ancang mau nusuk nih, dia langsung ngedash. Atau beda cerita, kita lawan warrior, kita ancang-ancang ngecharge nih, ancang-ancang mau nusuk, warrior udah buka skill, tameng gitu, atau keblok kayak nggak masuk damage-nya. Kocak banget. Ditambah lagi serangannya itu kecil banget ini, hit apa ya, bukan hit point ya, hitbox kali ya, bukan juga. Apa ya sebutannya ya, intinya area serangannya itu kecil banget karena cuma nusuk ya guys ya. Serangan terakhirnya yang baru nge-slash, 1, 2 tusuk habis itu nge-slash. Itu aduh susah banget sih, ngarahinnya susah banget. Apalagi bagi gue yang rip aim, skill issue, goblok plus tolol anjing. Aduh, ampun udah. Ya mungkin segitu aja deh. Yepingnya ini benar-benar yeping ini, yeping kelas berat ini. Karena emang omongan sampah gitu loh, nggak ada yang bisa diserap menurut gue ya. Gue ngobrol gini karena gue seneng aja. Jadi buat kalian yang nggak suka sama video gue, kalian bisa skip langsung ke video yang menurut kalian menarik. Tapi kalau dirasa video ini berguna atau bisa buat jadi acuan atau sekedar hiburan ya, kalian bisa like, atau untuk apresiasi lebih kalian bisa subscribe biar kalian nggak ketinggalan sama video-video gua selanjutnya. Itu aja dari gua Relen pamit, bye. Oh ya, gue minta maaf kalau sebelumnya di saat bikin video kadang suka ngerasa males. Kalau apalagi udah di akhir-akhir ya, nggak se-excited di awal. Karena ya emang gue udah capek. gue record konten game gini, gue record waktu kerja ya. Kerja kan gue masuk malam nih misalnya.
Gue main game di situ, beres. Habis itu paginya kan pulang, pagi pulang, gue balik ke rumah, edit video segala macem, baru deh sambil voice over gini. Intinya mah capek anjing. Bukannya ngeluh sih, cuman sedikit cerita aja karena apa ya, menurut gue akhir-akhir ini performa gue menurun. Apalagi waktu di akhir-akhir video kayak gini udah mulai males anjir. Jadi ya buat kalian yang udah nonton sama ngikutin gue sedari lama, gue berterima kasih, amat-amat berterima kasih. Karena udah mau nonton sampai benar-benar habis ini. Sedikit banget yang mau nonton sampai benar-benar habis. Walaupun isinya nggak guna ya, isinya yeping doang anjir. Tapi gue tetap berterima kasih buat kalian semua. Itu aja dari gue Relen, pamit, bye. Thank you.